berperang bersama sahabat-sahabatnya, ada sebuah kisah, yaitu ada salah seorang prajurit atau bukan sahabat, jadi ada salah satu prajurit yang berperang bersama Nabi, dan dia sangat bersemangat sekali berperangnya sampai tubuhnya luka-luka dan berdarah-darah. Tapi ketika sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana si fulan ini ya Rasul? Rasul menjawab bahwa dia akan masuk neraka. Nah, itu sahabat-sahabatnya waktu itu langsung kaget. Apakah benar kata-kata Rasul ini? Kemudian ternyata selang beberapa lama berperang, saking parahnya luka-luka si fulan tersebut, maka dia mengambil pedangnya sendiri dan kemudian membunuh dirinya sendiri. Nah, disitulah benar kata-kata Rasul bahwa si fulan ini akan masuk neraka. Kenapa? Karena dia membunuh dirinya sendiri. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa berperang untuk menjunjung tinggi agama Islam boleh, akan tetapi jika berlebihan, dikatakan kita jihad kita berlebihan, itu yang tidak diperbolehkan oleh dalam agama kita. Di dalam materi kita hari ini yaitu tentang Islam, yaitu agama moderat. Di situ ada Al-Quran dari firman Allah, yaitu surat Hud ayat 112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ada kata melampaui batas, yaitu berlebih-lebihan, itu yang tidak diperbolehkan. Pada kultum pagi ini yaitu tentang Islam agama moderat. Apa itu moderat? Moderat itu sebetulnya gampangnya adalah biasa saja, setengah-setengah. Jadi tidak perlu ekstrim, tidak perlu berlebih-lebihan. Islam itu sebetulnya menggampangkan semua urusan, nggak sulit belajar agama Islam, nggak sulit semua tuntutan dalam agama Islam. Tidak perlu berlebihan dan tidak perlu ekstrim. Prinsip itu sebetulnya jelas dalam ibadah kita sehari-hari, ya, dalam ritual yang kita jalani sehari-hari. Misalnya ketika kita sholat tahajud, kita sedang belajar sholat tahajud, tiba-tiba langsung sholat tahajud 20 rakaat atau tambah witir mungkin ya jadi 21 rakaat. Tetapi keesokan harinya atau hari berikutnya kita udah capek duluan. Nah, jadi tidak perlu berlebih-lebihan. Jadi di sini di dalam Islam itu ada dua prinsip sebetulnya, yaitu konsisten dan dalam menjalankan agama dan mengagungkan syiar-syiar Allah di dalam hati, dan juga larangan bertindak ekstrim, berlebihan dan melampaui batas kewajaran. Konsisten, yang pertama konsisten, yaitu kita istiqomah. Tadi sebagai contoh yang tentang sholat tahajud, misalnya kita baru belajar sholat tahajud, ya sudah 2 rakaat tambah 3 mungkin ya 5 rakaat, atau mungkin 7 biar seperti sholat tarawih itu 2 rakaat sholat tahajud kemudian tambah tarawih, itu cukup. Tapi besok bisa kita ulang lagi. Jadi prinsipnya di sini adalah istiqomah, tidak perlu berlebih-lebihan. Kemudian ketika Rasulullah mengajarkan, ada juga Rasulullah SAW pernah mengajarkan pada para sahabat dalam salah satu rukun haji, yaitu beliau mengingatkan agar jangan terlalu berlebih-lebihan. Jadi sewajarnya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sikap ekstrim adalah faktor utama yang menyebabkan kehancuran umat terdahulu. Beliau bersabda, hindarilah oleh kalian sikap berlebihan dalam beragama, karena sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3029. Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 11.000, hendaknya
hendaknya kalian menunaikan pekerjaan-pekerjaan kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ini yang salah satu yang sempat saya baca dari salah satu tentang tadi, kita kembali ke kisah awal yaitu tentang berperang tadi, berjihad tadi. Dalam pernah di Indonesia terjadi itu kasus pengeboman ya. Jadi ketika itu ditanyakan kenapa dia melakukan hal itu, karena saya menjunjung agama Islam, karena saya tidak mau umat agama lain bermaksiat seperti itu. Padahal dalam tentang di Islam, kemungkaran itu ada 3 ya. Kalau kita mampu mengubahnya dengan tangan kita, maka kita rubah. Tapi kita tidak mampu, kita ucapkan dengan lisan saja, kita tegur, kita peringatkan. Dan ketika kita tidak mampu lagi dengan lisan, paling minimal selemah-lemahnya adalah kita ingkari dalam hati. Itu sudah cukup. Jadi tidak perlu kita berlebih-lebihan, kita tidak perlu ekstrim. Misalnya kita tidak suka dengan kemaksiatan, kita punya kuasa, kita misalnya sebagai pejabat pemerintah, kita punya kuasa, ya bisa kita, bagaimana caranya, sesuai peraturan kita minta tutup, kemudian sesuai peraturan karena kita punya kuasa. Tapi ketika kita tidak punya kuasa, kita hanya mampu mengucapkan dengan lisan, kita temui si empunya atau yang punya tempat maksiat itu, kita minta tolong, kita mintai tolong ditutup karena di sini banyak umat muslimnya. Ketika kita tidak mampu untuk mengucapkannya secara lisan, ya sudah, kita mengingkari dalam hati kita, itu sudah cukup. Karena selemah-lemahnya kita untuk berusaha untuk merubah, dalam hati kita mengingkari, itu sudah cukup. Rasulullah SAW telah menjelaskan hakikat risalah kenabiannya. Risalah yang beliau emban adalah beliau tidak memaksa orang mengerjakan sesuatu melebihi kemampuannya. Akan tetapi risalah Islam ini diajarkan dengan hikmah dan kemudahan. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang memaksakan kehendak dan tidak pula keras kepala. Akan tetapi Dia mengutusku sebagai pengajar yang memberikan kemudahan. Di situ Rasulullah sudah bersabda ya di hadis riwayat Muslim bahwa beliau itu mengajarkan sesuatu yang mudah. Dengan cara apa? Kita bisa melihat apa yang dilakukan Rasulullah, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah, kita bisa membaca dari hadis-hadis ya, untuk sholat seperti apa, untuk ibadah yang lainnya seperti apa, untuk saat beliau berinteraksi seperti apa, tidak pernah beliau berlebih-lebihan, tidak pernah bertindak ekstrim. Contoh saja anak kecil, kalau kita marahin pasti tambah membangkang, tambah menolak, apalagi orang-orang yang sudah dewasa. Jadi kita berikan contoh, kita bersikap lemah lembut ketika kita memberikan, kita mengajak dalam kebaikan. Mungkin demikian kultum pagi ini, semoga bermanfaat. Apa yang baik nanti dari Allah. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.